Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh hormat buat seluruh Bapak Ibu pensiunan yang luar biasa, para purna bakti ASN, TNI, Polri, dan juga seluruh keluarga yang dengan penuh cinta dan kesabaran mendampingi orang tua mereka melewati setiap hari di masa pensiun yang tidak selalu ringan untuk dijalani. Coba bayangkan suasana pagi yang damai. Langit masih abu-abu, burung belum ramai berkicau, dan udara masih menyimpan kesejukan malam yang pelan-pelan pergi. Di dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang bapak tua duduk di kursi kayunya yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul, matanya menerawang ke halaman depan yang sepi, pikirannya melayang ke tempat yang jauh. Bukan ke masa lalu, bukan ke kenangan indah waktu masih aktif bekerja, tapi ke sesuatu yang lebih dekat, lebih menekan, lebih nyata. Sebuah pertanyaan yang sudah berminggu-minggu hinggap di benaknya dan belum juga menemukan jawaban yang pasti. Sudah cairkah? Kapan masuknya? Beneran apa masih kabar angin? Berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lainnya. Tiba-tiba HP di meja kecil itu bergetar. Sekali, dua kali, lalu terus-menerus tanpa henti. Grup WhatsApp pensiunan sudah ramai sejak subuh. Jari-jari yang sudah tidak selincah dulu itu pun mulai menggulir layar pelan-pelan. Ada yang nulis dengan huruf besar semua, "Sudah cair beneran, Pak?" Ada yang langsung balas, "Mana buktinya? Jangan hoax lagi." Ada yang kirim tangkapan layar entah dari mana asalnya. Ada yang langsung mengingatkan, "Hati-hati, cek dulu ke sumber resmi, jangan buru-buru percaya." Dan jujur saja, percakapan seperti itu sudah berulang begitu lama, berbulan-bulan, bahkan bagi sebagian orang sudah bertahun-tahun. Kata tunjangan dan kata rapel sudah menjadi sesuatu yang sering didengar, tapi jarang benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung. Banyak yang berharap, tapi di saat yang sama, takut untuk terlalu berharap karena sudah terlalu sering kecewa. Ada seorang ibu pensiunan yang menyimpan secari kertas kecil di dalam dompet tuanya. Di kertas itu tertulis catatan tentang janji kenaikan tunjangan yang pernah dia dengar dari berita. Kertas itu sudah menguning, lipatannya sudah hampir robek, tapi tetap disimpan. Bukan karena dia tidak waras, tapi karena itu adalah satu-satunya pengingat bahwa harapannya itu nyata, bahwa haknya itu ada, bahwa suatu hari nanti kepastian itu akan datang juga. Pernahkah Bapak, Ibu merasakan hal seperti itu? Menunggu sesuatu yang memang menjadi hak sendiri, tapi tidak pernah berani berharap terlalu besar karena takut jatuhnya makin sakit. Rasanya seperti berjalan di jalan panjang yang tidak kelihatan ujungnya. Kaki sudah lelah, keringat sudah bercucuran, tapi terus berjalan karena tidak ada pilihan lain selain terus melangkah. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan pesan berantai dari nomor tidak dikenal. Bukan kabar dari tetangga yang suka melebih-lebihkan cerita. Kali ini yang muncul di layar adalah pengumuman resmi dari instansi yang berwenang, dengan kop surat yang jelas, dengan stempel yang terpampang, dengan bahasa yang tidak bertele-tele. Proses pencairan tunjangan dan hak-hak pensiunan sedang berjalan melalui mekanisme resmi negara. Jantung berdegup lebih kencang membacanya. Tapi di sisi lain ada rasa was-was yang ikut menyelinap. Bukan takut miskin, bukan takut kekurangan. Takutnya ini hanya mimpi lagi. Takutnya besok pagi semua kabar ini menguap dan diganti dengan kalimat lama yang sudah hafal di luar kepala. Tapi kali ini situasinya memang berbeda. Pemerintah memberikan kepastian yang bukan sekadar janji lisan di podium. Ini proses yang sedang berjalan, yang bisa dilacak, yang ada jalurnya. Dan memang perlu dipahami bahwa proses sebesar ini tidak muncul dalam semalam. Di balik layar ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Data para pensiunan di seluruh penjuru negeri harus diverifikasi satu persatu. Sistem harus disesuaikan agar tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang salah terima. Anggaran harus dicairkan dari mekanisme keuangan negara yang punya prosedurnya sendiri. Koordinasi antara berbagai lembaga harus berjalan bersamaan. Ini bukan soal malas atau tidak serius. Ini soal skala yang sangat besar dan tanggung jawab yang tidak bisa main-main. Negara tidak mau ada salah transfer, tidak mau ada data ganda, tidak mau ada satupun pensiunan yang dirugikan karena kesalahan teknis yang seharusnya bisa dicegah. Makanya prosesnya butuh waktu. Dan buat para pensiunan, kepastian ini bukan cuma soal angka yang akan masuk ke rekening. Ini soal ketenangan. Karena di usia ini, setiap rupiah punya makna yang jauh lebih besar dari sekedar nilai nominalnya.
Pernahkah Bapak, Ibu, terbangun dini hari dan tidak bisa tidur lagi, hanya karena memikirkan tagihan yang sudah lewat jatuh tempo? Atau merasa pusing, bukan karena tekanan darah naik, tapi karena bingung harus membagi uang yang ada untuk kebutuhan obat, kebutuhan dapur, dan tagihan yang tidak bisa ditunda? Kebutuhan hidup tidak berhenti hanya karena seseorang sudah pensiun. Listrik tetap harus dibayar, air tetap harus mengalir, obat tetap harus dibeli, makan sehari-hari tetap harus dipenuhi, dan semua itu harus dicukupi dari penghasilan yang jumlahnya jauh lebih kecil dibanding waktu masih aktif bekerja. Makanya negara menegaskan bahwa hak-hak pensiunan ini bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan hadiah yang diberikan karena belas kasihan. Ini adalah kewajiban negara kepada orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan sepenuh hati. Bayangkan seorang bapak yang dulu setiap pagi sudah siap dengan seragam rapih sebelum matahari benar-benar tinggi. Sepatu mengkilap, rambut tersisir rapi, tas sudah terjinjing di tangan. Dia berangkat bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin terkenal, tapi karena dia merasa ada tanggung jawab yang harus ditunaikan, ada tugas yang harus diselesaikan, ada negara yang harus dilayani. Puluhan tahun dia jalani itu semua tanpa banyak mengeluh. Macet ditempuh, hujan ditembus, tekanan pekerjaan ditelan sendirian, rasa lelah yang tidak pernah diceritakan ke siapapun. Dan kini setelah pensiun, yang dia minta bukan kemewahan, yang dia minta hanya cukup. Cukup untuk makan dengan layak, cukup untuk berobat tanpa harus memilih mana yang lebih penting, cukup untuk tidak merasa menjadi beban bagi anak-anaknya, itu saja. Dan hak-hak yang sedang diproses ini adalah jawaban dari kebutuhan sederhana yang sangat manusiawi itu. Sekarang kita bahas lebih dalam, supaya Bapak Ibu benar-benar paham dan tidak mudah dibingungkan oleh informasi yang simpang siur. Sebenarnya dari mana asalnya hak yang tertunda ini, dan mengapa prosesnya bisa memakan waktu begitu lama? Ketika pemerintah menetapkan penyesuaian atau kenaikan pada tunjangan pensiunan, keputusan itu biasanya berlaku mundur dari tanggal tertentu. Artinya ada selisih antara nilai yang seharusnya diterima sejak tanggal efektif dengan nilai yang benar-benar dibayarkan selama sistem masih dalam proses penyesuaian. Selisih itulah yang kemudian menjadi kewajiban yang harus dibayarkan. Dan yang paling penting untuk dipahami adalah selisih itu tidak hilang, tidak hangus, tidak diam-diam dipotong oleh siapapun. Negara mencatatnya sebagai utang kepada para pensiunan, dan pada saatnya utang itu akan ditunaikan. Karena itu adalah hak yang sudah melekat sejak aturan ditetapkan, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghapusnya begitu saja. Lalu siapa saja yang berhak menerimanya? Jangan khawatir, karena cakupannya sangat luas dan inklusif. Pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif dalam sistem sudah jelas masuk dalam daftar. Pensiunan TNI dan Polri juga mendapatkan hak yang sama tanpa pengecualian. Yang sering tidak menyadari bahwa mereka pun termasuk adalah para janda dan duda dari pensiunan yang sudah meninggal dunia. Mereka tetap berhak atas hak pensiun selama data mereka masih tercatat dan valid. Anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi pun masuk dalam skema penerima. Negara tidak membedakan apakah dulu sang pensiunan bertugas di kantor pusat atau di desa terpencil, apakah dia menjabat posisi tinggi atau pegawai biasa di garis depan pelayanan masyarakat. Yang penting adalah catatan pengabdian itu ada dan terverifikasi dengan benar. Semua punya tempat yang sama, semua diakui dengan cara yang sama. Dan bagi Bapak Ibu yang datanya masih lengkap dan aktif dalam sistem yang berlaku, ada kabar baik yang perlu diketahui. Tidak perlu mendaftar ulang dari awal, tidak perlu membawa berkas tebal ke kantor, tidak perlu bolak-balik mengisi formulir yang sama berkali-kali. Hak yang menjadi milik Bapak Ibu akan diproses dan disalurkan melalui jalur yang sudah ada. Sistem dibuat sesederhana mungkin, agar para pensiunan, terutama yang sudah lanjut usia, tidak perlu bersusah payah hanya untuk mendapatkan hak mereka sendiri. Yang perlu dilakukan adalah memastikan data masih valid dan rekening yang digunakan untuk menerima masih aktif. Itu saja. Sisanya biarkan sistem bekerja. Tapi ada satu hal yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar, yaitu proses verifikasi atau pembuktian diri yang harus dilakukan secara berkala. Ini adalah mekanisme yang memastikan bahwa dana benar-benar sampai ke penerima yang sah dan masih berhak. Mungkin terdengar merepotkan, tapi sebenarnya ini adalah bentuk perlindungan untuk Bapak dan Ibu sendiri.
Negara tidak ingin ada pihak lain yang mengambil hak Bapak Ibu dengan memanfaatkan data yang tidak diperbarui. Sekarang prosesnya sudah sangat dipermudah. Bisa dilakukan lewat pemindaian wajah melalui aplikasi resmi yang tersedia. Prosesnya hanya beberapa detik saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa atau kesulitan menggunakan perangkat digital, tidak perlu khawatir. Masih bisa dilakukan secara langsung di kantor layanan yang sudah ditunjuk dengan bantuan petugas yang siap membantu. Yang penting jangan ditunda terus, karena kalau proses ini belum dilakukan dalam batas waktu tertentu, sistem bisa menahan sementara proses penyaluran. Bukan dihapus, bukan hangus, hanya ditahan sementara sampai statusnya kembali aktif. Solusinya sederhana, selesaikan verifikasinya, dan semuanya akan kembali berjalan normal. Disinilah peran keluarga menjadi sangat berarti dan tidak bisa dianggap kecil. Banyak orang tua pensiunan yang memang tidak terbiasa dengan teknologi. Bagi mereka layar HP yang penuh ikon kecil-kecil itu sudah cukup membingungkan. Apalagi harus masuk ke aplikasi, memindai wajah, memasukkan kode yang dikirim lewat SMS. Kadang mereka malu mengakui bahwa mereka butuh bantuan. Gengsi terlihat tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Padahal satu tindakan kecil dari seorang anak atau cucu, meluangkan 10 menit saja untuk membantu menyelesaikan verifikasi, bisa bermakna jauh lebih besar dari yang terlihat. Bukan hanya memudahkan proses administrasi, tapi juga menyampaikan sesuatu yang tidak terucapkan. Bahwa orang tua itu tidak sendirian, bahwa ada yang peduli, bahwa pengabdian panjang yang dulu tidak selalu bisa dihargai dengan kata-kata, kini dibalas dengan kehadiran yang nyata. Bukankah itu jauh lebih berharga dari sekedar nominal angka yang akan masuk ke rekening? Di tengah kabar baik ini ada bahaya yang wajib diketahui dan tidak boleh diabaikan sama sekali. Setiap kali ada proses penyaluran dana besar kepada masyarakat, para penipu selalu bergerak cepat. Mereka terorganisir, mereka pintar, dan mereka sangat paham bahwa banyak pensiunan sedang dalam kondisi menunggu dengan harapan besar yang membuat kewaspadaan sedikit menurun. Modus yang paling umum adalah seseorang menelpon mengaku sebagai petugas dari instansi terkait. Suaranya ramah dan meyakinkan, cara bicaranya terdengar resmi, bahkan mereka bisa menyebut nama lengkap dan nomor data Bapak, Ibu dengan tepat. Lalu mereka bilang ada masalah dengan data, ada ancaman pemblokiran rekening, atau ada persyaratan yang harus segera dipenuhi. Dan solusi yang mereka tawarkan selalu sama polanya. Sebutkan nomor PIN, berikan kode OTP yang dikirim ke HP, atau transfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi agar proses bisa dipercepat. Ingat dan tanamkan ini dalam-dalam. Tidak ada instansi resmi yang meminta PIN lewat telepon. Tidak ada bank resmi yang meminta kode OTP lewat pesan chat. Tidak ada biaya administrasi apapun untuk proses penyaluran hak pensiunan. Semua biaya sudah ditanggung oleh negara sejak awal. Jika ada yang meminta uang dengan alasan apapun untuk mempercepat atau melancarkan proses, itu adalah penipuan tanpa terkecuali. Tutup teleponnya, abaikan pesannya, dan segera laporkan ke pihak berwenang. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Setiap tahun ada pensiunan yang menjadi korban karena panik mendengar ancaman rekeningnya akan diblokir, lalu dalam kepanikan itu memberikan informasi yang diminta. Dalam hitungan jam, rekening yang berisi tabungan bertahun-tahun bisa lenyap tanpa sisa. Korbannya adalah orang-orang yang baik hati, yang polos, yang terlalu mudah percaya kepada sesama. Jangan biarkan itu terjadi pada Bapak dan Ibu. Tetap tenang ketika ada telepon atau pesan mencurigakan. Tarik napas panjang, matikan telepon jika perlu. Cek semua informasi hanya melalui jalur resmi yang sudah dikenal. Ketenangan adalah pertahanan terbaik menghadapi orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan hati para pensiunan. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka, tapi dirasakan oleh hampir semua pensiunan dalam diam. Masa pensiun itu sering jauh lebih berat dari yang terlihat dari luar. Penghasilan berkurang drastis, tapi harga-harga tidak ikut turun. Biaya kesehatan justru terus naik seiring usia yang bertambah. Penyakit-penyakit yang dulu tidak terasa, kini muncul satu persatu, dan membawa serta kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dipenuhi secara rutin. Obat bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Sementara itu banyak pensiunan yang masih ingin memberi, masih ingin membantu anak dan cucu, masih ingin menjadi tempat bersandar, meski pundak mereka sendiri sudah mulai berat.
Dan satu hal yang hampir selalu dijaga habis-habisan oleh para pensiunan adalah harga diri mereka. Mereka tidak suka mengeluh, mereka tidak mau terlihat membutuhkan bantuan. Ketika anak bertanya apakah butuh tambahan, jawabannya hampir pasti adalah, tidak usah, masih cukup, jangan repot. Padahal di balik jawaban itu ada kegelisahan yang tidak diucapkan. Apakah bulan ini cukup sampai akhir? Kalau tiba-tiba harus ke rumah sakit, ada dananya tidak? Kalau cucu yang jauh butuh sesuatu, masih bisa dibantu tidak? Rasa cemas itu nyata, dan ia hidup diam-diam di balik senyum yang selalu diusahakan tetap cerah di depan keluarga. Makanya ketika hak-hak yang sudah lama tertunda itu akhirnya mulai diproses, yang dirasakan bukan sekedar senang, karena akan ada uang masuk. Yang dirasakan adalah lega. Lega yang dalam sekali, seperti melepas beban berat yang sudah terlalu lama ditanggung diam-diam. Ini bukan tentang angka semata, ini tentang pengakuan, tentang pesan dari negara bahwa mereka yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan masa muda mereka untuk bekerja mengabdi tidak dilupakan setelah pensiun. Bahwa mereka masih dianggap, masih dihitung, masih diperhatikan. Dan pengakuan itu, meski datangnya tidak selalu tepat waktu, tetap memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan rupiah berapapun jumlahnya. Buat Bapak Ibu yang sudah menerima atau akan segera menerima haknya, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dengan kepala dingin sebelum memutuskan bagaimana menggunakannya. Selesaikan dulu kewajiban yang paling mendesak. Kalau ada tagihan yang sudah lama tertunda, utang kecil yang mengganjal, atau kebutuhan kesehatan yang selama ini terpaksa ditahan karena keterbatasan, itulah yang perlu diselesaikan lebih dulu. Setelah itu, sisihkan sebagian sebagai dana cadangan. Di usia pensiun, rasa aman jauh lebih berharga dari kesenangan sesaat. Uang yang tersimpan dengan aman di bank, meski bunganya kecil, memberikan ketenangan yang tidak ternilai. Dan yang perlu diwaspadai adalah tawaran investasi yang terdengar terlalu menggiurkan. Modal kecil, untung berlipat dalam waktu singkat, dijamin tanpa risiko, pasti cair. Kalimat-kalimat seperti itu adalah pintu jebakan yang sudah menelan banyak korban. Di usia pensiun, keamanan dana jauh lebih penting dari spekulasi apapun. Jangan terburu-buru memutuskan hanya karena ikut-ikutan atau karena tergoda cerita orang lain. Diskusikan dulu dengan keluarga, pikirkan dengan tenang. Karena dana ini adalah buah dari pengabdian panjang dan ia layak diperlakukan dengan penuh kehati-hatian. Untuk anak-anak dan keluarga para pensiunan, ada pesan penting yang perlu didengar dengan hati yang terbuka dan jujur. Ketika membantu orang tua mengurus administrasi atau mendampingi proses verifikasi, pastikan niatnya murni untuk membantu, bukan untuk mengarahkan, bukan untuk mengendalikan, bukan untuk ikut menentukan kemana uang itu pergi sesuai keinginan sendiri. Karena ada kenyataan menyedihkan yang terjadi di banyak keluarga, di mana hak pensiunan justru menjadi sumber konflik dan tekanan baru bagi orang tua yang seharusnya sudah boleh beristirahat. Ada anak yang merasa punya klaim atas uang orang tuanya. Ada yang datang tiba-tiba dengan berbagai keperluan mendadak yang tidak pernah ada sebelumnya. Padahal yang dibutuhkan orang tua bukan tekanan baru. Yang mereka butuhkan adalah ketenangan, rasa aman, dan keluarga yang menjadi pelabuhan aman, bukan badai baru yang harus dihadapi di usia senja. Satu hal teknis yang sering diabaikan, tapi punya dampak nyata, adalah kondisi rekening bank yang digunakan. Rekening yang sudah lama tidak aktif bisa menjadi penghambat serius dalam proses penyaluran. Dana yang dikirim ke rekening pasif akan dikembalikan ke pengirim, dan proses pengulangan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pastikan rekening yang terdaftar masih aktif dan digunakan secara rutin. Kalau ada perubahan data seperti pindah bank atau perubahan status, segera laporkan melalui jalur resmi agar sistem bisa menyesuaikan dengan cepat. Administrasi yang rapi bukan formalitas yang merepotkan. Ia adalah kunci yang membuka pintu kelancaran proses penyaluran hak yang memang sudah menjadi milik Bapak dan Ibu. Dan kini kita sampai pada inti dari semua yang sudah dibicarakan panjang lebar ini. Hak-hak pensiunan yang sedang diproses ini bukan sekadar urusan masa lalu yang tertunda. Ini adalah sinyal tentang masa depan, tentang bagaimana negara memandang dan memperlakukan mereka yang sudah memberikan yang terbaik selama bertahun-tahun. Masa pensiun seharusnya bukan masa yang dipenuhi kecemasan, bukan masa di mana setiap hari dihabiskan menghitung-hitung dengan perasaan takut salah langkah. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk bernapas lebih lega,
untuk menikmati pagi tanpa alarm, untuk duduk bersama orang-orang yang dicintai, tanpa beban target dan deadline, untuk menekuni hal-hal yang dulu tidak sempat dilakukan karena terlalu sibuk mengabdi. Memang tidak semua persoalan bisa selesai sekaligus, tapi hak yang diterima itu cukup untuk membuat beban terasa sedikit lebih ringan. Cukup untuk menutup lubang-lubang kecil yang selama ini menguras ketenangan. Cukup untuk membuat senyum itu sedikit lebih mudah hadir setiap pagi. Cukup untuk merasakan bahwa perjuangan panjang selama puluhan tahun itu tidak sia-sia dan tidak pernah terlupakan. Negara yang benar-benar hadir bukan hanya lewat janji di podium atau spanduk di pinggir jalan. Negara hadir lewat realisasi yang nyata, lewat kepastian yang bisa dipegang, lewat rasa aman yang bisa dirasakan setiap hari oleh jutaan pensiunan di seluruh penjuru negeri ini. Semoga hak yang Bapak Ibu terima membawa keberkahan yang merata. Semoga menjadi awal dari kondisi yang lebih stabil dan lebih tenang. Semoga menjadi bukti nyata bahwa setiap tetes keringat yang pernah tercurah untuk bangsa ini tidak pernah dianggap kecil dan tidak pernah dilupakan. Sebelum menutup tulisan ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya titipkan di hati Bapak dan Ibu. Setelah semua yang sudah dijalani, setelah semua yang sudah diberikan untuk negeri ini, apakah Bapak dan Ibu merasa pengabdian itu benar-benar dihargai sebagaimana mestinya? Atau masih ada sesuatu yang terasa kurang, sesuatu yang lebih dari sekedar urusan uang, sesuatu yang mungkin tidak bisa dibeli dengan nominal berapapun? Tuliskan di kolom komentar. Ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu, karena setiap cerita, setiap harapan, setiap suara yang selama ini dipendam, itu penting dan layak untuk didengar. Sampai di sini dulu. Semoga Allah senantiasa melindungi langkah Bapak dan Ibu, memberikan kesehatan yang cukup untuk menikmati setiap hari yang tersisa, dan mengisi hari tua dengan kebahagiaan yang tulus bersama orang-orang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.